Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah hari ini hari terakhir kami ingin mempresentasikan laporan kegiatan kami di sekolah yang judul program ibadah harian dalam menumbuhkan iman, kemandirian dan kolaborasi di SD Astaf. Tulisannya tergabung ya. Ini mengenai tulisan program ibadah harian dalam menumbuhkan iman, kemandirian dan kolaborasi di SD Astaf. Deskripsi satuan pendidikan kami adalah sekolah yang memadukan kurikulum, dua kurikulum. Yang pertama kurikulum merdeka dari pemerintah sama kurikulum internal kami sendiri. Kami juga sekolah dasar yang pertama kalau tidak salah di Takalar yang melaksanakan full day. Jadi ini lebih dulu sebenarnya kami melaksanakan full day dibanding teman-teman SMA. Kami full day sejak tahun 2018, semenjak awal berdiri sekolah kami sudah full day. Sekarang katanya SD Wida juga full day ya. Jadi kami salah satu kelompok lah untuk kegiatan di sekolah. Siswa sendiri kami itu cuma 85 siswa. Kenapa cuma 85? Memang kami setiap kelas, setiap angkatan itu membatasi siswa kami itu maksimal di angka 20. Kenapa 20 siswa? Kenapa cuma 20 siswa? Kami ingin menjaga kualitas pembelajaran sendiri. Karena kami swasta, sedikit agak berbeda dengan negeri, di mana kami ada SPP di dalamnya. Salah satu yang harus kami jaga adalah kualitas kami. Ya, tempatnya ini di Sabintang. Di Sabintang masih masuk Kecamatan Patalasang. Ya, lokasinya itu di depan yang toko olahraga di Sabintang, yang sebelah kiri kalau arah ke Makassar, yang warna biru 2 tingkat. Sebelah kanan kalau turun itu mungkin sedikit mengenai dekat apotek adanya di Jawa. Iya, depan apotek. Enggak, di pinggir jalan. Pinggir jalan. Ya. Kami sedikit tertarik sebenarnya sama programnya SMA 13 kemarin yang tidak menerima siswa pindahan. Memang salah satu mengganggu kualitas sebenarnya itu. Mungkin makasih kami mungkin akan tahun semester depan akan mengaplikasikan seperti itu. Salah satu yang membuat bencana di dalam. Ya. Saya mengeluarkan tapi tidak menerima. Ya, sama juga. Saya mengeluarkan itu ya sedikit untuk guru kami. Guru kami ada 19 orang, 13 untuk tenaga kependidikan, untuk pendidik kurikulum merdeka, dan ada sekitar 5-6 untuk di tenaga tafis. Jadi unggulan dari sekolah kami sendiri itu di hafalan sama adab. Untuk hafalan kita targetkan 3-5 juz dalam 6 tahun itu. Untuk adab di situ tadi kami masuk di kurikulum internal kami untuk program adabnya. Itu sedikit mengenai latar belakang sekolah kami. Untuk latar belakang program, pembiasaan ibadah harian merupakan bagian penting dari pembentukan karakter peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui kegiatan salat duha, jadi di awal itu jam 7.30, jam 7.15 sebenarnya kita sudah persiapkan anak-anak untuk salat duha jam 7.30 sampai jam 8. Di situ salat duha sampai masuk ke kultum pagi.
Jadi kan karena kami full day, ada 3 salat dalam sekolah kami. Salat duha yang pertama kali salat sunnah, salat duhur salat wajib, sama salat asar salat wajib juga. Jadi setelah salat asar baru anak-anak pulang. Ini semua dilakukan secara berjamaah. Peserta didik tidak hanya belajar menjalankan perintah Allah, tapi juga menumbuhkan kemandirian, kedisiplinan, semangat kebersamaan dalam bingkai kolaborasi Islam. Ini yang melatar belakang kami kenapa pembiasaan ibadah harian ini yang menjadi topik dalam kegiatan kami. Untuk dasar pelaksanaan ada 3, sebenarnya ada 4, cuma lupa masukkan. Yang pertama itu Al-Quran, di surah Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah salat, dirikanlah zakat, dan rukuk serta rangkaian rukuk. Yang kedua profil lulusan, ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkolaborasi dan mandiri. Yang ketiga itu visi SDI Asaf, mewujudkan generasi beriman dan berakhlak Qur'ani yang berpikir mendalam, kreatif untuk membangun peradaban unggul. Ada 4 sebenarnya, tapi kami tidak masukkan di sini. Yang keempat itu rapor pendidikan kami, semua sudah hijau sebenarnya, tapi di antara hijau itu dari tahun sebelumnya karakter yang turun 6 poin, dan itu yang paling tinggi penurunannya. Kalau yang lain itu 1 sampai 2, tapi karakter ini turun 6 poin. Makanya kami mau permantap kembali untuk program ini. Tapi kami tidak masukkan karena lain hal lah. Yang selanjutnya tujuan program. Yang pertama membentuk kebiasaan ibadah, tentu saja karena ini menjadi kebiasaan tersendiri untuk siswa kami. Yang kedua menumbuhkan cinta dan tanggung jawab terhadap ibadah kepada Allah. Yang ketiga melatih peserta didik agar mandiri dalam menyiapkan dan melaksanakan ibadah. Yang keempat mengembangkan sikap kolaboratif dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan di sekolah. Yang kelima menciptakan lingkungan sekolah yang religius, tertib dan penuh kebersamaan. Pelaksanaan program, asesnya, analisis untuk anak peserta didik kami. Ini yang pertama untuk tentang di peserta didik. Belum semua siswa, anak-anak kami peserta didik kami itu konsisten melaksanakan salat duha, duhur, asar secara teratur. Ini dilihat dari pada saat kan kami full day, pada saat Sabtu Ahad itu anak-anak jarang yang melaksanakan salat duha di rumah, tentang pembiasaan di rumah. Untuk salat duha dan salat asar itu alhamdulillah orang tua agak paham tentang kewajiban karena kami memang di sekolah alhamdulillahnya semua beragama Islam. Yang selanjutnya masih rendahnya kemampuan siswa untuk mandiri dalam menyiapkan perlengkapan salat. Ini kenapa kami masukkan dalam akses untuk analisis peserta didik, karena guru atau pendamping untuk guru PAI untuk yang menanggung jawab ini untuk salatnya itu masih berpote-pote untuk mungkin anak-anak SD ya. Yang ketiga perlu peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan ibadah, termasuk kerjasama dengan orang tua. Ini yang tadi saya sampaikan kalau anak-anak tidak berada di sekolah. Untuk masalah utama yang kami temukan tadi kan masalah mengenai siswa. Yang pertama inkonsisten pelaksanaan ibadah harian. Ini kurangnya pembiasaan mandiri, minimnya peran siswa dalam menjalankan ibadah, kurangnya pemahaman dari orang tua siswa tentang pemahaman ibadah rutin. Yang keempat sebenarnya menjadi poin terpenting untuk kami. Ini tantangan untuk kolaborasi antara sekolah dengan orang tua untuk ibadah rutinnya. Kalau di sekolah mungkin kami bisa kontrol anak-anak, tapi kalau di rumah untuk pengontrolan ini masih kami kurang. Menjadi tantangan tersendiri untuk kami masukkan di asesnya. Untuk strategi desain program, satu pembiasaan harian terstruktur. Jadi memang ada jadwal yang kami siapkan dan ini kami sampaikan memang sama orang tua untuk supaya memang orang tua juga paham apa yang dilakukan anak-anak di sekolah supaya bisa berpengaruh juga sampai di rumahnya. Yang kedua melibatkan siswa sebagai pelaksana. Jadi di sini azan, imam, termasuk
kultum untuk di salat duhanya, ini kami libatkan anak-anak untuk terlibat sebelumnya. Guru-guru hanya mengawasi pelaksanaan. Pendampingan guru, di sini yang saya sampaikan, pendampingan guru piket sama guru PAI. Yang keempat, pembelajaran karakter, penguatan nilai iman, mandiri, kolaborasi melalui refleksi singkat setelah salat berjamaah. Ini tanggung jawab sama guru piket dan guru PAI. Dokumentasi dan monitoring tentu saja dokumentasi sama jurnal harian guru PAI. Implementasi pelaksanaan harian salat duha tentu saja dilaksanakan pada waktu pagi sebelum pembelajaran. Salat duhur itu dilaksanakan pada saat jam istirahatnya anak-anak. Jadi di sekolah itu sebelum ada MPG kami memang menyiapkan ada dua pilihan. Sekolah yang menyiapkan cateringnya atau orang tua yang menyiapkan bawa bekal. Jadi anak-anak dua kali istirahat pagi itu jam 9.30 sama istirahat siang pada saat setelah salat duhur istirahat baru lagi masuk. Begitupun dengan salat asar. Jadi anak-anak salat asar dulu baru pulang. Implement atau pelaksanaan program. Sampai asar kita? Iya, sampai asar. Jam berapa pulangnya? Pulangnya sebenarnya tergantung sholat asar. Kalau sekarang kan Full day? iya full day. Oh, jam 5. Jam 3. Kalau untuk di ini sebenarnya jam 3.30 itu sudah masuk waktu asar. Tapi kan sekarang asar agak cepat. Jadi 3.15, 3.10 sudah asar. Jadi kami mengikut waktu asar. Jadi anak-anak setelah asar bisa pulang. Itu secara umumnya untuk pulang. Untuk peran guru, di sini memberi contoh untuk praktek ibadah. Jadi guru tadi pada saat anak-anak melaksanakan ibadah, tetap guru harus ibadah sendiri. Jadi kadang-kadang untuk wali kelas dia salat duhanya di kelasnya untuk memberi contoh. Untuk peran siswa sendiri mengikuti ibadah tertib, menjadi petugas, imam dan muadzin, menjaga kebersihan tempat salat, saling membantu mempersiapkan perlengkapan ibadah. Untuk mengukur keberhasilan, di sini ada indikator keberhasilan. Iman, siswa melaksanakan salat dengan kesadaran dan kekhusyukan. Siswa menjaga adab sebelum, saat dan setelah salat. Untuk mandiri, mampu menyiapkan perlengkapan ibadah sendiri, datang tepat waktu tanpa diingatkan. Untuk kolaborasinya, bersedia menjadi imam atau muadzin, membantu dan memastikan kelancaran ibadah. Ini indikator keberhasilan kami. Untuk mengukurnya, tentu saja ada alat ukur, daftar hadir, observasi perilaku siswa, sama rekap evaluasi bulanan. Ini yang dipakai sama guru PAI, karena memang guru PAI yang menjadi penanggung jawab untuk pelaksanaan ibadah harian ini. Untuk teknik pengukuran tentu saja observasi langsung sama monitoring harian oleh guru PAI. Harapan kegiatan ini kami harapkan menjadi kebiasaan dasar oleh seluruh lulusan SD Jasaf, bukan hanya diaplikasikan di sekolah, tapi menjadi penguat untuk landasan iman untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini harapan yang kami inginkan supaya anak-anak bukan sekedar menjadi kewajiban atau mereka melaksanakan ibadah itu di sekolah, tapi mereka bisa menjadi contoh di masyarakat. Itu mungkin harapan kami. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebenarnya mari SMA 3 wireless katanya wireless nanti SMA 3 mana kayu? Ada itu wireless masuk Ya. ada. Ya. Iya, tapi SMA besar begitu. tapi selalu di sini dibawa ke sana. Ada pasti ya, tapi tidak tahu di mana ini. Mungkin pasti ditahu. Oh iya. Ya, lanjut. Baik, terima kasih. Saya terima kasih buat Pak Siswandi Ahmad dari Kepse dari SD IT Asapa. Iya. Oh, yang di sana Asap yang di pinggir jalan sebelah kanan turun di. Bagus banget itu, nanti Oh kayak ada iya. salah.
tingkat SMP. Baik, jadi di sini Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir di ruangan ini, Ibu Fasilitator, Bapak Fasilitator, saya bertugas membantu beliau sebagai server. Baik, jadi melihat dari program, jadi laporan UJT-nya beliau, program ibadah harian dalam menumbuhkan iman, kemandirian dan kolaborasi di SDIT gitu ya, gitu, agak susah namanya. Ini katanya beliau sekolahnya dari Senayan Pandang yang tadi dijelaskan, beliau ini sekolahnya berdiri dari tahun 2018. Betul, mungkin perlu lagi ke depannya sosialisasi supaya banyak masyarakat tahu, karena sejujurnya dari deskripsi satuan pendidikannya, kurikulum yang digunakan, sekolahnya beliau menggunakan kurikulum sendiri selain kurikulum merdeka yang memang wajib dilakukan di sekolah tersebut. Kembali dulu ke SMP 2. Masih presentasi. Baik, Iya, di sini. Pak bisa ke dalam terus lanjut. Stop. Tujuan programnya Pak ya. Jadi tujuan program yang Bapak ambil di sini adalah membentuk kebiasaan ibadah salah dua, duhur, asar berjamaah secara konsisten. Oke, 2, menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap ibadah kepada Allah, karena itu memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan itu. Kemudian melatih peserta didik. Jadi berapa jumlah siswa tadi? 80 berapa? 85. 1 kelas 10, kelas 1 sampai kelas 6 Pak? 6 rombel ya? 6, jadi 6 rombel. Isinya satu rombel berapa? Maksimal 20, tapi kan sekarang tidak cukup ini. Iya, tidak cukup. Kelas 2 itu, kelas 1 itu 19, kelas 2 itu 17, kelas 3, pokoknya segitulah. Maksimal 20. Tapi ada yang kelas 6 ya? Belasan ya, belasan. Sekarang sudah 2. Dua Sudah angkatan. pernah meluluskan 2 tahun. Dua angkatan ya? Ada saya lihat juga SMP di situ ya. Ada SMP. SMP jadiin Romo. Ada SMP. Oke. Sayang. Kalau menurut sebenarnya salah satu, kalau itu sih kelemahannya ya, sekolah terkadang coba deh fokus ke SD-nya dulu Pak. Tapi kalau bukan lagi SMP kan kembali ke apa ya? Itu swasta, berarti dia ada komite, ada apa namanya? Iuran komite. Ada yayasan. Yayasan. Ini karena pasti dari yayasan. Jadi pembayarannya itu per bulannya berapa Pak? 300. Oh sama, Wahdah ya? Sama Wahdah. Oke. Sepupunya. Oh sepupu ini yang Wahdah. Oh sepupu sama Wahdah. Masih ada hubungan ideologisnya. Oh iya. Jadi betul, ini memang sangat dibutuhkan anak-anak kita sekarang di kelas. Jadi dasar dari anak-anak kita itu memang harus dari SD-nya ditanamkan kebiasaan ibadahnya, sholatnya, mengajinya, karena itu menjadi bekalnya nanti untuk kedepannya. Nah, tapi ini menjadi programnya Bapak di sekolah. Nah, selain program yang Bapak tadi biasa sebutkan kan otomatis harus juga memperhatikan intake-nya kan, ilmu pengetahuannya, karena harus gitu sejalan. Jadi anak-anak kita itu harapannya adalah imannya bagus, intake-nya bagus. Nah, seperti itu. Kemudian kalau beliau tadi mengatakan terinspirasi bahwa kami di SMA 13 itu tidak menerima siswa pindah, betul, itu berlaku 2 tahun kemarin. Dan kalau mau kualitas tak bagus, lebih bagus seperti itu. Jangan menerima siswa pindahan, bukan berarti saya menganggap bahwa siswa yang pindahan itu tanda kutip, tapi biar bagaimanapun mereka ada tanda kutipnya, dan itu tidak bisa dipungkiri, pasti seperti itu. Dan itu pasti mengganggu proses yang sistem yang sudah Bapak lakukan di sekolah. Tapi Pak bisa lanjut di asesnya? Oke. Oh, belum semua siswa Pak. Jadi analisis kondisi peserta didik dari 80 siswa itu ternyata masih ada siswa yang belum konsisten melaksanakan salat duha, suhur, asar secara teratur. Ini maksud konsisten dalam artian
guru harus tetap ayo salat Dengan mandiri. dalam artian tidak menjadi kebiasaan mereka untuk itu. Lah, itu tadi latar belakangnya beda sama asesnya loh Pak. Latar belakang. Coba, iya, tanpa tujuan tertarik juga itu berbeda nih sama asesnya. Ini membentuk kebiasaan. Membentuk kebiasaan. Iya, semoga mereka kan memang masih ada siswa yang belum terbiasa, bukan terbiasa ya, belum mandiri untuk melaksanakan itu. Makanya tujuan kami membentuk program ini supaya memang anak-anak terbiasa dengan itu. Tersistem. Makanya asesnya ini. Asesnya ini, Iya. belum semua siswa. Iya. Nah ini menjadi tugasnya kepala sekolah dan guru-guru, harus membiasakan, apalagi basicnya adalah sekolah Islam. Karena notabene sekolah Islam harus ini yang menjadi tujuan utamanya. Karena perbedaan sekolah umum dan sekolah Islam itu adalah terletak dari produk yang dijualnya yang tadi imannya. Kalau kita di sekolah negeri sekarang kan memang digenjot itu iman dan ipteknya itu selaras gitu. Makanya ada juga namanya pembiasaan baik di sekolah itu mengaji literasi Al-Quran 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, dan itu menjadi kebiasaan wajib bagi seluruh guru dimanapun beliau mengajar, wajib dilakukan entah di lapangan, di kelas dan sebagainya. Terus lanjut, masih rendahnya kemampuan siswa untuk mandiri. Oke, berarti ini masih menjadi PR buat Bapak Ibu guru termasuk Bapak Kepsek di sekolah. Perlu meningkatkan kolaborasi dalam penyelenggaraan ibadah. Betul, itu kolaborasinya dengan orang tua. Makanya perlu memang WA, ada WA grup orang tua siswa di situ sebagai wadah untuk menyambung kolaborasi antara guru, wali kelas di sekolah dan di orang tua. Dan itu juga kita di negeri seperti itu. Itu wajib hukumnya, tidak boleh tidak ada. Oke Pak, jadi kira-kira ini Bapak sudah lakukan? Sudah. Sudah. Kira-kira presentasi keberhasilannya sekarang dari yang Bapak lakukan, karena tadi katanya pulang jam 3. Karena saya tahu saya di sini saja SMP 2 pulang Ibu ya. Pulang jam berapa pulang? Jam 3. Nah, itu setara dengan siswa SMP. Dan itu belajarnya sampai jam 3 paling mungkin belajarnya jam 2 Pak ya, atau setengah 3 ya. Untuk belajar umum kan Belajar umum, tadi ya, kita belajar sampaikan umum. kurikulum ya. Iya. Belajar umum untuk kurikulum merdeka itu sampai duhur. Sampai Setelah dulu. duhur kan istirahat, masuk ke setengah 2 sampai untuk asar itu masuk kurikulum internal untuk hafiz sama adabnya tadi. Hafiznya sama untuk adabnya. Berarti kamu jadi anak pulang tidak mengaji jadi. Iya, Iya. jadi di situ ada 2 ijazah. Jadi kami kerjasama dengan akademi untuk ijazah BPA-nya. Bagus. Harusnya ini siswanya Bapak banyak, jangan 80. Iya. Karena nilai-nilainya 2. Apa dua biasa tuh, Pak? Biasa. Saya andaikan tahu ini dari dulu saya sudah masuk di situ anak saya sekolah SD. Karena di Kalampok ke sana itu dekat. Soto masih ada adiknya tahu? Tidak ada, Pak. Oh. Insya Allah selesai tidak. Jadi mungkin sekedar saran dari saya, insya Allah kedepannya saya sangat luar biasa sekali ini kalau misalnya ini program ini sudah jalan dan kita sudah lakukan di sekolah, karena sejujurnya mengingat kondisi anak-anak kita sekarang itu yang gengsi itu sudah, apalagi dia masuk di sekolah negeri, jujur kita bukan berarti menganggap kita bagaimana di negeri, tapi kita juga melakukan itu. Ada umumnya, ada inteknya, ada agamanya, karena kami juga di sekolah seperti itu, literasi Al-Quran, salat duha, salat duhur, salat asar. Kami sudah lakukan, dan betul kalau beliau di atas mengatakan bahwa asesnya itu belum semua siswa konsisten, dan itu berlaku hampir sama semua sekolah seperti itu. Dan tugasnya kita semua adalah bagaimana caranya siswa kita itu di sekolah mau dengan sadar, dan ini intinya kesadaran dari siswa kita bahwa sholat itu sudah menjadi wajib bagi umat Islam, jangan cuma Islamnya KTP seperti itu. Dan saran saya Bapak, insya Allah kedepannya supaya jumlah siswa jauh bisa lebih baik, Bapak perlu adakan sosialisasi. Satu, yang kedua
sayembara di bukan sayembara, promosi di sosial media Bapak. Promosi di sosial media, datang di sekolah-sekolah mana yang bisa menekan jumlah siswa. Karena kalau dari jumlah swasta, nah coba beliau tanya ke bukunya Bapak yang tadi Wardah. Kalau kita lihat Wardah, saya juga dulu Pak asli bertanya-tanya apa sih kelebihannya Wardah gitu. Kenapa sih dari SD orang tua siswa itu, dari TK mana ya, TK, SD, SMP, kenapa orang tua siswa berbondong-bondong anaknya masuk di situ di sekolah? Karena saya wilayah kerja saya itu pasti lewat Wardah ke sana lurus ke Galerius Selatan, otomatis ketika saya terlambat itu lewat dari jam 7 saya berangkat pasti saya kena macet. Jadi saya sebisa mungkin sebelum setengah 7 saya sudah go dan tinggalkan itu, karena saya juga harus nitip antar anak saya ke situ sekolah. Dan mungkin Bapak bisa belajar dari Wardah bagaimana sehingga bisa jumlah siswanya semakin banyak, karena menurut pemahaman saya dan mungkin teman-teman KEPSI juga setuju bahwa programnya Bapak ini wow luar biasa sekali di sekolah. Dan yang perlu diperbaiki adalah yang perlu diperbaiki manajemennya yang paling penting. Kepala sekolah itu harus ada manajemen waktunya, manajemen sumber daya manusianya, guru-guru yang paling penting jangan sampai ada anak-anak yang tidak belajar atau ada namanya itu jam kos. Nah, hindari itu jam kos, karena kami pun di negeri tidak pernah mentolerir jam kos itu. Karena saya pasti setiap rutin jalan-jalan ke kelas-kelas mana yang belajar, dan itu harus kita lakukan sebagai kepala sekolah untuk membantu Bapak Ibu guru mendisiplinkan dirinya sendiri, karena perlu kita tarik ulur. Makanya program saya itu tarik ulur Pak, karena kalau tidak seperti itu repot juga. Saya kira sekian dari saya. Wow, ini programnya Bapak. Insya Allah kalau promosi sedikit lagi ke depan karena sangat luar biasa sekali program. Insya Allah kalau kita lanjut lagi di sosial media Bapak sekarang ya, sosial media itu lebih bagus lagi supaya masyarakat Takalar pada umumnya dan Indonesia Sulawesi Selatan pada khususnya mengenal sisi sekolah. Seperti itu. Dan kayaknya harus ada yang lebih di luar pintu gerbang yang wow, ada sekolah ya di sini ya, seperti itu. Karena jujur saya orang Takalar, sekolah paling di situ karena saya mungkin kalau lewat di situ kencang mobilku, makanya saya tidak perhatikan. Saya kira seperti itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencang dengan tol. Ya luar biasa dianalisis secara detail. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Untuk tadi ya ada beberapa masukan untuk kami. Alhamdulillah. Untuk sosialisasi sendiri yang sebenarnya kan sudah lakukan tadi di sosial media, dan untuk tahun-tahun awal memang kami sempat ke sekolah-sekolah TK. Tapi untuk 3 tahun terakhir kami sudah tidak melakukan itu. Alhamdulillah sekolah sudah ada peningkatan, dan terbukti untuk tahun ini semester untuk penerimaan sekolah ya tahun ajaran baru yang kemarin kami, karena yang maksimal kami satu rombel itu cuma 20, kami sudah menolak 3 siswa. Jadi untuk Tapi jangan puas Pak kalau tidak. iya, alhamdulillah ya. Dalam artian untuk grafik dari 2018 sampai sekarang tahun 2025, alhamdulillah ada peningkatan untuk grafik dari jumlah siswa sendiri. Iya. Kenapa tidak diambil itu? Jangan ditolak. Tidak kecewa. Kami kalau untuk- kurang 3 dia sampai 25 itu aman. 28 aman. Iya. Jangan ditolak. Kenapa kami tolak? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kami untuk siswa sendiri ada wawancara dulu dengan orang tua siswa sebelumnya. Dari beberapa itu kami memutuskan yang 3 orang ini minta maaf tidak bisa masuk. Boleh tahu alasannya? Mungkin dengan ini, jangan ini saya sampaikan. Tipis-tipis. Tipis-tipis itu orang tuanya tidak terima dengan program kami di dalam, karena karena ada pengalaman siswa kami sekarang sudah kelas 6 itu kan program kami khusus untuk salat tadi itu ada siswa kami dia kasih bangun orang tuanya untuk salat subuh, malah dimarahi siswa kami. Ini
kami panggil orang tuanya, kasih nasihat kalau memang ini ya pada akhirnya sekarang sama misalnya subuh ke masjid. Itu untuk tadi terus tadi juga disinggung tentang selain iman ya, iman dan takwa, kami juga kemampuan intelektual itu kan sudah rapat dengan teman-teman guru untuk tahun depan, semester depan kami akan memasukkan Sempua ke dalam program ekstrakurikuler dari kami. Tinggal bagaimana peraturan waktunya, karena menambah ekstrakurikuler itu menambah waktu lagi tentang anak-anak. Tujuan kami sebenarnya di tahfiz sendiri itu kan 3-5 juz, tapi qadarullah untuk selama 6 tahun ini, 6 tahun terakhir kami belum ada siswa kami yang sampai 3 juz. Yang terakhir itu masuk ke SMP 2 sini, namanya Malika, itu cuma juz 30, juz 29 sama juz 28 setengah. Itu belum sampai ke 3 juz. Itu mungkin menjadi tantangan tersendiri untuk kami. Ada Malika Bu di kelas 1, kelas dari sini, yang kemarin ditempati UJT pertama. Mungkin bisa dites anunya, hafalannya kalau sekalian ini. Itu mungkin dari kami. Sekian. Kalau masih ada. Iya. Ini satu pengelolaan pembelajaran di sekolah Islam. Kita di sekolah umum bisa menyandingkan dan membandingkan bagaimana sih pengelolaan kita agar ini ruang menjadi betul-betul ruang untuk inspirasi, ruang insight, saling mengambil inspirasi untuk kita terapkan dan saling berbagi, sehingga betul-betul kolaborasi kita adalah kolaborasi yang sesuai namanya mendalam sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau saya perhatikan tadi dari awal sampai ada sedikit barangkali butuh penjelasan yang menyangkut masalah apa? Katanya 2 kurikulum yang saling bergandengan Dikawinkan dari pemerintah dan kurikulum agama mungkin. Apa? Ayo. Bagaimana ya? Saya cuma ingin penjelasan kedua kurikulum saling bergandengan atau apakah saling menguntungkan ataukah menguntungkan apa ya, dampak ada kontradiktif atau gimana ya? Ya, betul, saling tindih. Ada di Tumpang mana tindih ya? pasti yang kita utamakan satu, yang lain dikesampingkan. Termasuk itu di struktur beban belajarnya. Iya. Ya, karena Gimana nanti di penerapannya? Apakah di juga semua guru tidak apa namanya? Kan mungkin sudah biasa. Karena yang ada dilaksanakan ini, apa yang dari pemerintah katanya. Makasih. Coba itu saya butuh penjelasan. Makasih. Assalamualaikum. butuh penjelasan karena penasaran. Ya. Ya, terima kasih. Kami diangkat oleh Yayasan sebagai kepala sekolah itu awal tahun 2023. Betul akan ada yang susah untuk dikawinkan antara kurikulum, 2 kurikulum yang mau dipadukan. Nasional dan lokal. Iya. Untuk siswa sendiri sebenarnya ini terbebani secara kalau memang tidak terbiasa, makanya sebelum sebenarnya SMA atau Pak Gubernur mengatakan SMA tidak boleh kasih PR, kami sudah dari semenjak menjabat kepala sekolah itu tahun 2023 awal, PR sudah ditiadakan untuk mengurangi beban siswa itu sendiri. Itu yang pertama, beban belajar. Sama yang kedua, dari visi sekolah kami tersendiri, memang untuk kurikulum Merdeka sendiri itu sedikit agak kami kurangi. Yang pertama, yang kurangi maksudnya
ekstrakurikuler untuk kurikulum Merdeka itu kami untuk awal ini kami belum bisa masukkan. Kenapa kami 2 tahun baru bisa masukkan program-program unggulan kayak tadi Sempua. Untuk semester depan kami juga akan masukkan program untuk Olimpiade WSN, karena kami juga matematika sama dengan Bu Dokter WSN matematika. Itu 2 tahun kami bisa menjabat baru bisa masukkan program-program seperti itu. Jadi yang fokus utama untuk kami di adab dan hafalan, tanpa mengurangi sebenarnya tupoksi utama dari siswa sendiri. Kelas 1 dan kelas 2 siswa kami alhamdulillah tidak ada yang tidak bisa membaca. Baca lancar semua. Itu kan bagian untuk kelas 2. Untuk kurikulum Merdeka kami sudah mewakili kemarin lomba yang diadakan sama tingkat kabupaten, tingkat SD. Kami mewakili juga salah satu siswa kami. Sebenarnya itu tantangan di awal sebenarnya. Bermainnya anak-anak. Ini kan kami masih di SD, jadi memang untuk pembelajaran yang membebani anak-anak itu kami tiadakan. Tapi tanpa mengurangi kemampuan intelektual yang harus dipahami anak-anak. Saya ambil contoh tadi di kelas 2 itu membaca, menulis, berhitung itu sudah tidak ada lagi yang tidak bisa untuk itu. Iya. Kan kemarin teman-teman bahkan ada yang mengatakan teman-teman SMA ada siswanya yang belum bisa membaca, masih mengeja. Alhamdulillah mungkin teman-teman setelah ini kalau memang mau kita silaturahmi ke sekolah, kita masuk ke kelas 1, kelas 2, silahkan tes siswa kami. Masih ada kelas 2 lah, kelas 1 kan baru semester 1, kelas 2 lah. Kalau memang masih ada yang belum bisa membaca, ada tidak bisa membaca, berarti saya bohong atau munafik untuk mengatakan itu. Itu mungkin jaminan saya untuk tentang pemaduan kurikulum Merdeka sama kurikulum internal kami. Sebentar, tadi kan tadi sebenarnya kan kita bilang dari jam berapa? 7.30 sampai jam duhur itu belajar yang kurikulum Merdekanya. Nah, terus jam berapa? Berapa jam? Setelah duhur. Sampai asar. Dia iya. Itu kan kolaborasinya di situ. Berarti tidak ada sih tumpang tindih karena memang pengaturannya ada sih. Iya. Masalah sih sebenarnya itu, tidak masalah karena tidak tabrakan sih. Nah paling yang masalah di sini pada saat masih belajar mereka disuruh salat duha. Nah itu yang agak susah. Tapi kalau mereka memang ada jam-jam khusus, kita tentukan jam 8 misalnya salat duha. Mereka semua berbondong-bondong salat duha di kelasnya bagaimana pun tidak ada masalah itu. Kalau tadi kita bilang kita baru memasukkan ekstrakurikulernya, sebenarnya kan ekstrakurikuler itu di SD tanda kutip tidak boleh terlalu banyak. Kenapa yang tadi kita jelaskan tidak boleh terlalu masa SD itu masa di mana anak kita masih belajar yang baik, tapi intinya mereka bisa membaca, bisa menulis dan bisa belajar sholat, apa doa-doa itu tingkat bawah Pak, kelas 1, 2, 3. Nah, tapi kalau dia sudah di level kelas 5 dan 6 bolehlah itu diikutkan di ekstrakurikuler, misalnya pramuka, yang tadi Sampua, karena mereka itu sudah menuju tahap mau ke tingkat level atas SMP, tingkat atas SMP-nya. Jadi dasarnya itu supaya sekolah punya kelebihan tersendiri dibanding dengan SD umum lainnya. Karena jujur kalau kami kan sumber siswa kami itu kan dari SD umum naik ke SMP umum. Tidak ada yang bisa menjamini bahwa ketika dari SD umum masuk ke SMP umum semuanya harus pintar membaca. Nah apalagi programnya pemerintah di kurikulum Merdeka itu Pak dilarang, tidak ada siswa tinggal kelas tapi tinggal di pasenya. Nah bagaimana caranya anak-anak tidak tinggal di pasenya? Ada caranya, itu kembali ke sekolah masing-masing bagaimana mengaturnya. Nah itu masalah didik tidak masalah sih, jangan terlalu banyak juga ekstranya nanti ke anak tapi sekilas. Ya. Seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Kita seperti Ya. itu. Kira apa yang disampaikan itu menguatkan
bukan melemahkan. Tinggal bagaimana intern SD IT Asap melihatnya sebagai sebuah inspirasi untuk ditindaklanjuti. Dan karena tantangannya betul di sekolah yang dikelola masyarakat, dalam hal ini di sekolah swasta, pelibatan aspirasi dari orang tua itu sendiri menjadi catatan yang perlu ditindaklanjuti. Ya, karena bagaimanapun sekolah masyarakat itu dihidupkan oleh masyarakat. Ada satu cara masyarakat untuk menghukum kita di sekolah swasta adalah dengan tidak mendaftarkan anaknya. Ya, saya kira ini catatan penting. Dan terkait dengan pengintegrasian dua kurikulum, apakah kurikulum nasional atau kurikulum khas lokal sekolah, ini menjadi inovasi tersendiri, inovasi yang membedakan dengan sekolah umum. Makanya di beberapa sekolah swasta itu mengistilahkan SD plus. Ya, plusnya karena ada effort yang lebih daripada sekedar standar 8 standar nasional. Kita punya standar terkait dengan kelokalan kurikulum kita yang menjadi branding tersendiri di sekolah Islam terpadu atau sekolah dengan modeling school. Ya, tentunya ini ya sedikit tentang nomenklatur kita. Secara kontekstual kita masih menerapkan kurikulum merdeka, tetapi secara tekstual itu sudah nggak ditemukan lagi dalam Permendikbud nomor 13 2025 tentang kurikulum. Itu nggak kita temukan lagi teks kurikulum merdeka, yang ada kurikulum yang berlaku secara nasional, tetapi jiwa dan semangatnya masih kurikulum merdeka. Saya kira ini ya untuk SDIT Asap. Ya, kita berikan dulu salam barokah. Masya Allah, barokallah fikum. Iya. Selanjutnya